Halo, selamat datang di Kastelor, podcast konselor. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas anxiety atau kecemasan serta mendiskusikan solusi untuk mengatasi anxiety dan juga mengetahui gejala-gejala anxiety. Bersama saya, Katarina Regita, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan mendalami topik yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, yaitu kecemasan. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu anxiety atau kecemasan? Anxiety biasanya berhubungan dengan perasaan cemas dan juga takut terhadap sesuatu. Misalnya, ketika teman-teman merasa cemas saat akan menghadapi ujian atau takut berlebih akan hasil nilai ujian nanti. Nah, untuk memperjelas apa itu anxiety, kita akan bahas bersama dengan salah satu dosen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Nanang Erma Gunawan, SPD MID PhD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kabar baik saya, semoga Anda juga dengan kabar yang sama ya. Baik Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal paling mendasar terlebih dahulu mengenai definisi anxiety. Menurut Bapak, apa sih definisi mengenai anxiety itu? Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada tim podcast Hima Bimbingan dan Konseling FIPP UNY yang telah menghubungi saya dan meminta saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kecemasan. Hari ini kita akan membedah kecemasan itu apa. Meskipun kita setiap hari mengalami kecemasan, tapi barangkali ada satu atau dua di antara kita yang masih belum mengenal lebih jauh tentang kecemasan itu apa, bagaimana itu bisa terjadi, ciri-cirinya seperti apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja, lalu cara mengenangannya seperti apa. Baik, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai apa itu kecemasan. Sebagaimana hal yang sering kita alami, kecemasan merupakan respon yang ini muncul secara alami. Respon dari tubuh terhadap tekanan atau stres yang biasanya ada tanda-tanda seperti rasa khawatir atau takut yang berlebihan. Bahkan seringkali kita juga tidak bisa mengenali kenapa kita kok takutnya berlebihan seperti yang pernah kita alami. Namun jangan khawatir bahwa kecemasan ini adalah bagian yang normal atau proses atau sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Sehingga ini bisa terjadi pada siapa saja. Hanya saja kalau kecemasan itu terlalu intens, berkepanjangan, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu bisa menjadi gangguan kecemasan. Sehingga kecemasan ini tetap penting. Mungkin tanpa kecemasan, kita sulit untuk bisa selamat karena dengan kecemasan, dengan porsi yang cukup, kita bisa berhati-hati, kita bisa waspada, kita bisa menilai mana yang bahaya, mana yang tidak, dan bagaimana kita dapat bertahan atau survive dalam kondisi yang kita hadapi sehari-hari. Oh, jadi begitu ya Bapak definisi dari anxiety. Jadi, anxiety merupakan respon alami terhadap tekanan disertai rasa takut berlebihan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya anxiety itu? Lalu bagaimana kecemasan itu bisa terjadi? Meskipun kita mengalami sehari-hari, tapi mungkin kita bertanya, bagaimana ya kok kita bisa cemas menghadapi sesuatu atau dengan pengalaman tertentu, dan bisa kecemasan itu bertahan dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka yang panjang dalam hitungan bulan, tahun, atau bahkan puluhan tahun. Kecemasan terjadi ketika otak kita melihat sebuah ancaman atau bahaya. Jadi saat kecemasan terjadi, tubuh kita merespon dengan memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Nah, hormon-hormon itulah yang membuat kita
bisa merespon dengan fight or flight. Fight itu menghadapi, memerangi, atau berusaha menyelesaikan persoalan yang ada di depan kita, atau flight menghindar escape dalam arti seperti itu. Sehingga dalam kondisi tertentu kita bisa bertahan, kemudian bisa siap untuk menghadapi suatu bahaya, tapi pada sisi lain kita memilih untuk menghindar karena mungkin dalam perhitungan kita itu terlalu bahaya untuk kita hadapi, sehingga kita memilih untuk tidak menghadapinya, flight menghindar, escape menghilang begitu. Namun, dalam kasus gangguan kecemasan, respon ini bisa terlalu sering dipicu atau berlangsung terlalu lama, dan bahkan tidak ada ancaman yang nyata, kita menjadi terbiasa merespon dengan kecemasan. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya kapan kita merasa cemas meskipun tidak ada stimulus yang membuat kita cemas. Hanya hal-hal yang berdekatan dengan stimulus yang membuat kita merasa bahwa ada ancaman. Gitu, seperti umpamanya pernah digigit anjing. Jadi ketika Anda melihat anjing, Anda sudah cemas dan kemudian terdorong untuk melarikan diri menjauh dari anjing tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Kemudian untuk gejala atau ciri-ciri dan tipe-tipe anxiety itu seperti apa dan apa saja sih, Pak? Ketika ancaman terjadi atau sebuah ancaman membuat kita merasa cemas, maka ada beberapa gejala yang bisa kita lihat. Pertama, contohnya jantung berdebar-debar, kemudian berkeringat berlebihan atau muncul keringat dingin, nafas terasa sesak, nafas terasa dalam, kemudian menggigil atau gemetar, kepala terasa pusing, atau juga masalah pencernaan atau sakit perut. Yang pencernaan atau sakit perut ini contoh ketika kita cemas menghadapi ujian umpamanya. Tidak ada apa-apa tapi kita merasa gelisah, kemudian perutnya merasa nggak enak, sering ke belakang, kemudian bahkan merasa sakit. Ada juga yang gejala-gejala psikologis yang bisa ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan, mudah sekali terkejut, kemudian sulit untuk berkonsentrasi, perasaan tegang atau gelisah, memikirkan hal-hal yang akan terjadi, dan juga termasuk sulit tidur atau insomnia. Banyak klien yang pernah saya temui mengalami kesulitan tidur ini meskipun mereka tidak menyadari bahwa seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa mereka punya beban pikiran yang membuat mereka cemas. Padahal kecemasan-kecemasan itu ada, yaitu tadi seperti yang pernah disampaikan di awal, bahwa ancaman itu terlihat nyata meskipun tidak ada ancaman sebetulnya, tapi karena pengalaman terdahulu yang membuat kita merasa cemas, akhirnya otak kita mendeskripsikan akan ada bahaya yang datang sehingga kita sulit tidur, termasuk di dalamnya bisa diakibatkan oleh sulit konsentrasi atau hormon stres yang tinggi. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis kecemasan? Tentu ada ragam macam kecemasan ya, dari level yang paling ringan sampai yang paling berat. Kalau yang level paling ringan itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya aduh nanti terlambat kuliah contohnya, atau aduh nanti ketemu sama teman atau tidak ya, aduh nanti mengerjakan tugasnya bisa on time atau tidak ya, dan segala macam. Itu bisa memicu kecemasan, tapi itu sifatnya kecemasan-kecemasan yang ringan, yang bisa dibilang itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tekanan hidup dalam kehidupan sehari-hari, dan kita masih bisa menghandlenya. Ada juga kecemasan-kecemasan yang sulit untuk kita handle, meskipun katakanlah itu sebetulnya bagi sebagian besar orang itu hal yang biasa, tapi kita sudah terlalu cemas dalam menghadapi itu. Contohnya tadi, terlambat kuliah, cemasnya sulit untuk diatasi, tidak bisa dikendalikan, takut berlebihan, submit tugas kuliah, nanti terlambat atau tidak, akhirnya tidak bisa konsentrasi mengerjakan, dan pada akhirnya beranggapan bahwa hal-hal yang buruk akan terjadi dan mengancam kehidupan keselamatannya. Banyak dari teman-teman yang mengalami kecemasan seperti ini pada akhirnya akan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Contohnya putus asa, kemudian melukai diri sendiri, melukai orang lain, dan juga menyalahkan diri sendiri, termasuk, mohon maaf, sampai berkeinginan untuk mengakhiri hidup sendiri. Nah, namun demikian, coba kita lihat ada beberapa tipe-tipe gangguan kecemasan yang paling umum, contohnya Generalized Anxiety Disorder atau GAD.
ini ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan dan tidak realistis tentang berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh tadi, ya, ingin mengumpulkan tugas tapi khawatir kalau tugasnya tidak bagus atau melewati due date-nya, sehingga dia cemas tidak bisa dikendalikan. Bisa jadi ini salah satu pertanda generalized anxiety disorder. Nah, berikutnya ada gangguan panic disorder, yaitu adanya serangan panik mendadak yang berulang dan melibatkan gejala fisik intens seperti jantung berdebar keras, keringat atau keringat dingin, dan perasaan takut yang luar biasa, meskipun tidak ada ancaman nyata yang ada pada dirinya. Contohnya adalah panic disorder ketika berada di tengah kerumunan orang. Ya, seolah-olah merasa bahwa adanya kerumunan itu mengancam keselamatan dirinya, sehingga dia merasa panik, atau orang seringkali menyebutnya dengan panic attack ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Ini seperti yang saya tadi sebutkan. Adanya rasa takut yang intens terhadap situasi sosial atau penilaian orang lain. Contoh, ketika kita mau ke kampus, merasa khawatir nanti ketemu banyak orang akan menilai pakaian saya, menilai penampilan saya, melihat badan saya, atau apapun yang kira-kira kita merasa apa yang ada pada diri kita itu akan dinilai oleh orang lain, yang menyebabkan kita menarik diri dari lingkungan sosial. Kita lebih suka menyendiri di kamar, tidak mau ketemu orang, apalagi kita di dalam kerumunan orang, kita cenderung menghindar. Ya. Berikutnya ada fobia yang spesifik. Ini ketakutan intens terhadap sesuatu. Ketakutan yang irasional terhadap benda atau situasi tertentu seperti ketinggian, ular, penerbangan, atau kendaraan. Meskipun kayak ular ini secara umum orang pada takut ya, tapi kalau dalam fobia ini takutnya sampai irasional. Bahkan mendengar kata ular pun sudah merinding, sudah berkeringat, apalagi melihat gambarnya itu sudah gelisah gitu, tidak mau melihat gambarnya. Ini lebih pada fobia. Ada orang yang mau untuk menghilangkan fobia ini, tapi banyak orang juga yang memilih untuk tidak menghilangkan fobia ini karena bagi mereka ini nggak penting. Takut sama ular itu nggak perlu disembuhkan karena memang ular menakutkan. Karena begitu contohnya. Kemudian yang kelima, ada gangguan obsessive compulsive disorder atau OCD. Kita sering dengar ini ya, adanya pikiran obsesif yang tidak diinginkan dan berlaku kompulsif untuk mengurangi kecemasan. Contoh bahwa merasa tangan kita kotor setelah memegang sesuatu. Kita cuci tangan berkali-kali sampai bersih, sampai keriput tangan kita ini, pakai sabun berkali-kali. Tapi kita masih merasa kotor tangannya karena merasa bahwa masih ada kuman atau bakteri yang menempel. Ada juga yang modelnya selalu mengunci pintu ketika malam hari. Sudah dikunci, tidur, tapi merasa tadi udah dikunci belum ya? Cek lagi, dikunci lagi, memastikan, dan seterusnya. Kompor juga, sudah dimatikan belum ya kompornya? Keluar masuk untuk mengecek. Jadi obsesif ini adalah pikiran yang datang terus-menerus. Ya, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, yaitu berupa kompulsi. Kompulsi ini adalah dorongan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus. Makanya disebut obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang keenam, ada gangguan stres pasca trauma. Nah, mungkin ini sering kita alami. Contohnya, pernah naik motor, kemudian terjatuh, masuk ke selokan, jadi kita nggak mau naik motor lagi. Belajar naik sepeda, umpamanya. Pernah bertabrakan di tikungan sehingga kita setiap naik sepeda selalu terpikir ke sana. Atau mungkin bencana alam, mungkin ada yang pernah mengalami seperti tsunami, gempa bumi. Jadi ketika ada gemuruh itu kita berasosiasi bahwa sedang terjadi bencana, sehingga kemudian respons kita seketika itu terpicu, deg-degan, kemudian biasanya pupil ini membesar, alert ya, waspada, terus kemudian kita ingin melarikan diri, kurang lebih begitu. Nah, ini beberapa contoh-contoh gangguan-gangguan kecemasan yang umum terjadi. Namun di bawah-bawah itu atau yang lebih less severe, yang lebih
ringan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau itu tidak ditangani, bisa jadi akan menjadi gangguan kecemasan yang berkepanjangan nantinya ya. Oke. Wah, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, Bapak ada nggak sih tips-tips untuk mengatasi atau menangani anxiety ini? Secara umum, perilaku, pikiran, dan emosi itu ibaratnya mereka segitiga yang saling terkait ya. Jadi adanya gangguan di pikiran akan mengakibatkan pengaruhnya di emosi dan juga perilaku. Begitu juga ketika terjadi sesuatu dengan perilaku akan berakibat pada emosi dan pikiran. Dan ketika emosi kita juga sedang buruk, itu akan mengganggu pikiran dan juga perilaku juga. Namun ada teori yang mengatakan bahwa terjadinya gejolak atau gejala emosi itu diawali dengan cara kita berpikir, terutama teori-teori yang teori-teori kognitif ya, yang menjelaskan bahwa adanya gangguan emosi atau perilaku itu karena kesalahan kita dalam berpikir atau cara berpikir kita yang keliru. Nah, dalam hal ini, dalam hal kecemasan itu ada beberapa hal yang memicu kecemasan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan yang seringkali berkaitan dengan persepsi terhadap ancaman atau bahaya. Meskipun ancaman itu tidak ada, tapi pikiran kita membesar-besarkan, atau kalau dalam bahasa lain itu ada logical fallacy ya, kekeliruan dalam kita melogika sesuatu. Beberapa jenis pikiran itu antara lain contohnya yang pertama ini, ada pikiran yang kritis atau negatif terhadap diri sendiri, yaitu seperti yang mungkin sebagian kita alami, merasa tidak mampu. Pikiran seperti saya tidak bisa melakukannya karena saya tidak berbakat, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya adalah orang yang gagal, dan seterusnya ya. Nah, kaitannya dengan itu, kita jadi merasa rendah diri nih. Kita berpikir bahwa diri kita tidak sebaik teman-teman kita, bahwa kemampuan kita tidak sebagus teman-teman kita yang lain, dan kita tidak cukup mampu untuk bisa melakukan sesuatu sebagaimana orang lain bisa melakukan. Ini juga bisa meningkatkan kecemasan dalam situasi sosial atau dalam aktivitas sehari-hari. Ini sangat rentan membuat kita semakin terpuruk ya. Yang kedua, ada ketakutan terhadap masa depan, overthinking ya, membuat worst case scenario atau memikirkan skenario terburuk ya. Umpamanya dapat nilai B dalam satu mata kuliah atau C atau D dalam satu mata kuliah, seolah-olah masa depannya runtuh, akan gagal di masa depan. Nah, ini yang seringkali membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk menjangkaunya lagi, karena seolah-olah itu kalau death sentence ya, karena nilainya sudah buruk ya, masa depannya tertutup untuk keberhasilan sudah. Nah, overthinking ini kita bisa bahas nanti lebih lanjut kenapa orang bisa jadi overthinking ya. Kemudian adanya ketidakpastian, juga ketidakpastian tentang masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kesempatan atau kesehatan yang memburuk. Ini bisa menimbulkan rasa cemas yang sulit untuk dikendalikan ya, karena situasi ya, umpamanya tidak pasti nih kita akan lulus kuliah atau tidak ya kan. Sementara sekarang sampai tahap mana, kemudian kok proposal skripsinya direvisi terus sama dosen, nggak pasti. Nanti lulusnya tahun berapa, itu nggak pasti, sehingga kecemasan ini bisa saja terjadi atau dalam hal lain. Nah, pikiran yang ketiga adalah kekhawatiran berlebihan tentang hal-hal kecil. Nah, ini tolong perhatikan ini, yang kita sering perfeksionis, maunya semua sempurna, tidak mau ada cacat sedikit pun ya, termasuk dalam menata benda, pertemanan, dan segala macam, perfeksionis. So, kalau tidak sempurna berarti tidak gitu ya, hitam dan putih pikirannya. Jadi mengharapkan kesempurnaan dari orang lain dalam berbagai hal, termasuk juga dalam situasi, itu hanya memperburuk kecemasan kita. Padahal kalau kita ditanya,
Apakah kita sempurna? Kita nggak sempurna juga, tapi kita expecting others or other situations itu to be perfect, meskipun kita tidak sempurna, ya. Nah, berikutnya ada kekhawatiran yang berlebihan, memikirkan terlalu banyak detail tentang hal yang sebenarnya tidak signifikan. Umpamanya, bagaimana jika saya mengatakan sesuatu yang salah, ini contohnya. Nah, ini sering terjadi kan, tadi ketemu sama teman, kok mikir-mikir, tadi kalau aku salah ngomong gimana ya? Atau pas presentasi depan kelas, atau pas dalam event-event tertentu, merenung-renung, tadi kalau itu menyinggung orang bagaimana ya? Kalau salah gimana ya? Dan seterusnya. Padahal ya itu sudah terjadi ya kan, pun toh kalaupun menyinggung ya sudah, nanti minta maaf gitu saja ya kan, tidak sengaja atau bagaimana rasionalisasinya. Tapi hal-hal seperti ini seringkali mengganggu, membuat kita menjadi beban pikiran ya, menambah-nambah beban pikiran. Yang keempat, pikiran yang keempat adalah pikiran tentang penilaian orang lain. Kita sering takut dianggap buruk, makanya kita berusaha untuk menutup-nutupi keburukan dari kita ya. Khawatir bahwa orang lain akan menilai negatif atau mengkritik apa yang kita lakukan, sehingga kita berusaha untuk sesempurna mungkin di mata orang lain. People pleasure nih salah satu contohnya. Kita berusaha menyenangkan orang lain supaya kita dapat diterima oleh mereka, supaya kita tidak ditinggalkan dalam pertemanan. Maka apa-apapun yang diajak oleh teman, kita ikuti, kita turuti. Diajak kemana? Hayu, diajak ngapain? Oke. Padahal kita sendiri juga punya beban pekerjaan, tugas yang banyak ya. Sehingga ini akan membuat kita rugi sendiri ya. Kemudian ada rasa malu juga, ketakutan akan merasa malu atau dipermalukan di depan orang lain. Kita maju ke depan, di depan kelas, kita seringkali cemas kan ya. Nah, khawatir kalau nanti salah ngomong atau keliru jawabnya, kita merasa malu, atau aduh baju saya kok kurang rapi, warnanya kurang oke, jilbab saya kok kurang begini, sepatu saya begini dan begitu. Wah, itu akan menghabiskan waktu, karena memang rasa malu itu seringkali menghinggapi kita, karena sebetulnya pikiran kita sendiri yang membuat-buat ya skenario itu tadi, worst case skenario contohnya. Pikiran yang kelima, menghidupkan kembali pengalaman buruk. Nah, ini trauma masa lalu ketika SD ya, ini memang kadang-kadang sulit, kadang-kadang perlu bantuan profesional untuk dealing with the situation. Bagaimana seandainya trauma yang terjadi puluhan tahun yang lalu itu kita bisa berdamai dan akhirnya kita bebas terpengaruh dari trauma masa lalu. Memang nggak mudah, tapi ini bisa ya. Flashback ada juga peristiwa-peristiwa yang mirip dengan pengalaman traumatis dan men-trigger perasaan pikiran kita. Seringkali dalam mata kuliah kita di praktikum konseling umpamanya, banyak sekali itu materi-materi yang kita perlu berefleksi terhadap pengalaman sendiri atau teman, yang pada akhirnya itu bisa memicu kecemasan kita ya. Kecemasan karena dulu pernah mengalami sesuatu yang serupa, sehingga sekarang terpikirkan lagi, deg-degan, keringat dingin, dan akhirnya cemas, tidak bisa tidur, insomnia, dan seterusnya. Ada juga pikiran yang keenam, itu pikiran yang tidak realistis atau berlebihan, yaitu catastrophizing, membesar-besarkan lah, menjadikan situasi lebih buruk dari yang sebenarnya, ya kan? Hanya umpamanya janjian sama teman, terus teman nggak datang, terus kita bilang dia selalu tidak menepati janji, itu membesar-besarkan juga, ya. Terus kemudian seolah-olah kita melakukan kesalahan sedikit, kita menyalahkan dirinya terlalu berlebihan, sehingga nanti tidak mau mencoba lagi gitu. Ada black and white thinking juga, hitam dan putih. Misalnya tanpa memperhatikan area abu-abu, misalnya jika saya tidak berhasil, maka saya adalah orang yang gagal total. Jika saya tidak mendapatkan IPK 3,5, maka saya adalah orang gagal. Kayak gitu. Nah, ini adalah black and white thinking ya, berpikir hitam dan putih. Jika tidak, maka seterusnya. Makanya ini merugikan diri sendiri juga. Pikiran yang ketujuh yaitu kekhawatiran tentang kesehatan. Ada hipokondria, kecemasan berlebihan tentang kesehatan fisik yang seringkali mempersepsikan gejala-gejala ringan sebagai penyakit-penyakit serius, umpamanya gatal di tangan. Waduh, ini kayaknya mirip-mirip gejala-gejala ini ya, kanker kulit dan segala macam ya. Takut sakit, ini pikiran tentang kemungkinan menderita sakit yang parah, menimbulkan kecemasan. Jadi sakit-sakit tertentu yang itu biasanya dianggap sebagai sakit biasa,
tapi dianggap sebagai sakit serius. Nah, oke, dari ketujuh jenis pikiran-pikiran ini, lalu bagaimana cara mengatasi? Ada 7 hal juga ini yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi dan menyadari mana saja pikiran negatif kita. Ya, bukannya kita tidak boleh berpikiran negatif. Berpikiran negatif itu penting, perlu juga. Soalnya kalau kita selalu berpikiran positif, kita akan sering ditipu. Contohnya, beranggapan orang lain selalu positif, kita akan sering dimanfaatkan. Itu dua contohnya ya. Tapi kita perlu memilah mana yang negatif, mana yang negatif-negatifan, ya, mana yang negatif beneran, itu penting untuk kita identifikasi. Mana yang menyebabkan kecemasan, mana yang pikiran yang kita buat-buat, ya. Dengan contohnya kita membuat jurnal atau catatan pengalaman kita sehari-hari. Betul atau tidak bahwa teman saya ini meninggalkan saya, bahwa saya tidak punya teman, bahwa saya akan gagal, itu betul atau tidak? Kita perlu pembuktian, ya. Oke, yang kedua, ini tantang pikiran negatif itu. Nah, ini yang saya sebut. Bagaimana kita mengumpulkan bukti bahwa pikiran-pikiran yang kita pikirkan itu benar atau keliru, ya. Benar atau tidak bahwa kita akan gagal, bahwa benar atau tidak kalau IPK di bawah 3,5 itu akan gagal, ya. Kita cari bukti-bukti. Orang lain bagaimana mengalami. Bagaimana orang lain berangkat dari posisi yang lebih buruk dari itu. Apakah mereka bisa melampaui atau mencapai keberhasilan di masa depan? Nah, itu bisa kita lihat. Yang ketiga, kita perlu untuk relaksasi, ya, seperti pernapasan, kemudian meditasi atau yoga yang bisa membantu menenangkan pikiran, atau apapun teknik relaksasi yang kita suka. Contoh kita menggambar, menyanyi, menulis, itu juga termasuk relaksasi, termasuk memasak. Itu juga salah satu teknik relaksasi yang bisa mengendorkan tegangan saraf kita. Makan pun itu juga, ya. Yang keempat, berbicara dengan seseorang. Tentu Anda perlu memilih siapa teman yang bisa diajak bicara dan bisa memberikan feedback secara positif. Seringkali yang dialami oleh klien-klien yang saya alami ketika mereka berusaha berbicara dengan teman, mereka justru mendapatkan penghakiman. Saya merasa ini ya sulit hidup saya, dibilangi kamu kurang sedekah, kurang ibadah, sholatnya nggak rajin dan seterusnya. Padahal klien saya ini ya dia sudah rajin sholat, bersedekah, beribadah, sudah taat tuh, tapi sama teman masih dinilai buruk begitu. Nah, pada akhirnya dia semakin kecewa, ini semakin tidak berharga, bahwa dalam masa sulitnya malah dia dipandang bahwa dia kurang memiliki kedekatan dengan Tuhan, beribadah dan seterusnya, ya. Berikutnya, kita kalau sekiranya itu mengganggu dan sulit untuk kita kendalikan, maka kita perlu bantuan profesional. Biasanya para profesional akan membantu kita untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang mengganggu, yang menimbulkan kecemasan, dan akan membantu untuk mengkonstruk pola pikir yang baru dengan pola pikir yang lebih sehat. Salah satunya dengan teknik CBT, ya, perilaku terapi kognitif perilaku atau cognitive behavior therapy yang bisa mereka terapkan. Tapi ada juga banyak teknik yang lainnya atau pendekatan teori yang lainnya yang bisa digunakan. Yang keenam ada latihan mindfulness tuh. Mindfulness fokus pada saat ini dan disadari tanpa menghakimi pikiran atau perasaan yang muncul. Being here and now, being aware of what happened right now, sehingga kita bisa mengurangi tensi atau kecemasan kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena pada dasarnya kecemasan itu karena porsi memikirkan di masa depan terlalu banyak dengan cara yang tidak sehat, maka kita cemas. Berbeda dengan depresi yang memikirkan masa lalu terlalu banyak sehingga kita tersandra oleh pengalaman buruk masa lalu, meratapi, menyesali, dan akhirnya putus asa, ya. Itu depresi. Nah, latihan mindfulness ini latihan yang melatih kita untuk menggunakan pikiran yang berfokus pada sekarang dan saat ini, namanya Central Executive Network, CEN. Biasanya kalau yang tidak mindful itu menggunakan default network, ya. Default network itu seperti halnya contohnya Anda sedang duduk di kamar, akan tapi pikiran Anda kemana-mana. Pikiran Anda mikirkan macam-macam. Memang default network ini salah satu network pikiran yang membuat kita kreatif, karena kita berandai-andai, ya, berimajinasi, itu menggunakan default network. Tapi dengan default network yang tidak sehat atau dengan cara negatif,
itu menimbulkan kreasi-kreasi kita yang negatif. Kita memikirkan teman kita kayak berkhianat, oh sahabat saya kayaknya kok dia mencoba melakukan hal yang buruk dan seterusnya ya. Itu macam-macamnya. Nah, berikutnya yang ketujuh, kita bisa menyeimbangkan juga dengan aktivitas fisik, dengan olahraga. Ini bisa mengurangi tingkat kecemasan, ya, bisa melepaskan endorfin atau hormon kebahagiaan, yang pada akhirnya kita juga memiliki keseimbangan dalam berpikir, berperilaku, dan merasa. Tentu kita perlu selalu mengingat ini, everything physical is psychological. And everything psychological is physical. Maka apa yang terjadi dalam fisik itu berpengaruh pada sisi psikologis kita. Dan sebaliknya juga, segala sesuatu yang terjadi dalam sisi psikologis itu juga berpengaruh pada fisik kita. Nah, ini tadi jenis-jenis pikiran yang menimbulkan kecemasan dan juga tips bagaimana cara menanganinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wah, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, Bapak ada nggak sih tips-tips untuk mengatasi atau menangani anxiety ini? Wah, ternyata begitu ya Bapak definisi dan cara menangani anxiety. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sebelum kita sudahi, saya perkenankan kepada Bapak Nanang untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Adina dan teman-teman. Tentu ini masih sebagian kecil dari topik kecemasan yang kita diskusikan hari ini. Kita bisa mengeksplor lebih jauh, lebih mendalam bagaimana kecemasan itu terjadi. Ada banyak hal sebetulnya yang masih perlu kita eksplor. Namun mungkin kita bisa mengagendakannya di lain hari ya, atau di kelas. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, yang sedikit ini harapan saya bisa menjadi bekal pengetahuan untuk kita masing-masing dan juga harapannya bisa Anda gunakan untuk teman-teman di sekitar sekiranya mereka mengalami atau terindikasi mengalami kecemasan. Pengetahuan tentang kecemasan ini sangat luas dan tentu kita bisa mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk membantu kita sendiri atau orang lain yang mengalami kecemasan. Bagi yang teman-teman yang sedang mengalami kecemasan, saya kira perlu untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah Anda perlu bantuan orang lain ataukah belum? Sekiranya kecemasan yang Anda alami ini sulit untuk Anda kendalikan, ada baiknya untuk mencari perspektif dari orang lain, terutama perspektif dari orang yang memahami kecemasan, profesional, atau teman-teman yang memiliki pengetahuan lebih tentang kecemasan. Sehingga apa yang Anda alami tentang kecemasan itu bisa dikendalikan atau bisa dimanajemen sehingga dapat menjadi berkontribusi secara positif pada diri Anda untuk karir, ya, untuk akademik, untuk sosial, untuk kehidupan personal, dan juga dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Sangat menarik sekali ya teman-teman closing statement dari Bapak Nanang. Semoga setelah ini kita dapat mengetahui definisi dan cara penanganan anxiety. Terima kasih kepada Bapak Nanang dan teman-teman semua. Sampai jumpa di episode Kastelor selanjutnya.